Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Maliki, NIM 1411761. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan draft tugas akhir saya yang berjudul Steganografi Pesan Teks menggunakan metode Less Significant Bit pada citra dengan nilai layer RGB terendah untuk setiap pikselnya. Dengan pembimbing Bapak Angga Wijaya, SSI MSI. Berikut merupakan tabel of konten dari PowerPoint ini. Yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada batasan masalah, dan yang keempat ada tinjauan pustaka, yang kelima ada tinjauan penelitian, dan yang keenam ada pembahasan. Latar belakang dari permasalahan yang diangkat adalah resiko pencurian data yang bersifat rahasia dan penting. Seperti yang kita ketahui, pada era digital saat ini, rawannya pencurian data, terutama data-data yang sangat penting, yang berkaitan dengan data-data rahasia atau privasi, yang memang sangat berbahaya apabila data tersebut diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah dalam latar belakang ini ada steganografi LSB sangat populer. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Less Significant Bit Steganografi sangatlah populer dalam urusan penyimpanan pesan rahasia. Nah, dari kepopuleran inilah kita perlu membuat sebuah metode baru sehingga metode ini terus berkembang. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, steganografi metode LSB dengan menyisipkan pesan byte terkecil RGB menghasilkan stego image yang lebih baik dari steganografi LSB biasa atau tidak. Kemudian yang kedua, ada berapa bit maksimal yang dapat disisipkan pesan untuk modifikasi steganografi metode LSB dengan menyisipkan pesan pada RGB terkecil. Kemudian batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama ada media cover yang digunakan berupa citra berwarna RGB. Jadi untuk penelitian kali ini tidak dapat menggunakan citra grayscale atau citra hitam putih. Kemudian penelitian ini juga akan menghasilkan hasil pesan yang ekstraksinya akan menghasilkan beberapa karakter yang tidak bermakna pada akhir pesan. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah steganografi. Steganografi sendiri merupakan salah satu teknik penyembunyian pesan rahasia ke dalam sebuah media penyimpanan pesan atau cover image, sehingga keberadaan pesan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata manusia. Untuk diagramnya sendiri, di sini ada pesan, ada proses encoding, yang dimana inputnya adalah pesan dan juga sebuah cover image, kemudian outputnya adalah sebuah stego image. Sedangkan untuk proses decoding, di sini inputnya adalah sebuah stego image dan outputnya adalah sebuah pesan. Kemudian di sini ada Less Significant Bit. Less Significant Bit atau LSB, yang sudah kita ketahui adalah metode yang sangat populer untuk mengganti bit-bit terakhir pada sebuah gambar atau citra untuk digantikan dengan bit-bit pesan. Sehingga antara gambar yang sudah diisi pesan atau stego image dengan gambar yang sebelum diisi pesan atau cover image akan terlihat sama bila dilihat dengan mata manusia. Jadi perbedaannya tidak akan jauh. Hal ini terjadi karena penyisipan pesan pada cover image dengan metode LSB ini hanya mengganti bit-bit terakhir dari sebuah cover image, sehingga perubahan warna tidak akan terlihat dengan jelas oleh mata manusia. Kemudian di sini ada tinjauan penelitian. Di sini saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu, yang penelitian tersebut harus berasal dari penelitian 5 tahun terakhir. Untuk itu yang pertama ada penelitian yang berjudul Steganografi LSB dan MSB untuk menyembunyikan informasi rahasia ke dalam citra digital, yang ditulis oleh Palskin Lutfi dan Rosihan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan percobaan dengan memasukkan pesan teks ke dalam citra menggunakan metode LSB dan MSB. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap kualitas citra yang disisipi pesan.
Hasil dari metode yang dilakukan oleh penulis ini menunjukkan bahwa LSB lebih baik dibandingkan MSB. Hasilnya sangat terlihat mempengaruhi kualitas citra secara kasat mata. Apabila MSB, maka citra hasil penyisipan pesan atau stego image akan terlihat sedikit berbeda, bahkan berbeda untuk kasus-kasus tertentu dengan panjang pesan yang cukup panjang. Sedangkan untuk metode LSB, meskipun pesan yang dimasukkan cukup panjang, namun perubahannya tetap tidak akan terlihat oleh mata manusia secara langsung. Kemudian penelitian yang kedua yang saya kutip adalah dari Eka Fitri Jayani dan Wamiliana serta Riko Adrian. Di sini implementasi kriptografi dan steganography pada media gambar menggunakan Hillchipper dan less significant bit. Di sini metode yang digunakan oleh penulis adalah kriptografi Hillchipper yang dikombinasikan dengan steganografi LSB untuk diimplementasikan dalam aplikasi yang berbasis website. Hasil dari kombinasi ini menghasilkan pesan yang lebih sulit dipecahkan karena tentunya memiliki dua keamanan, yaitu steganografi dan kriptografi Hillchipper. Serta setelah pesan itu apabila sudah berhasil di-decoding dengan algoritma untuk mendecoding dari less significant bit-nya, maka pesan tersebut masih harus tetap dilakukan pemecahan kriptografi Hillchipper-nya, sehingga kita memerlukan kunci untuk memecahkan pesan yang telah diekstrak tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada penelitian yang berjudul Teknik Steganografi Pesan Teks menggunakan metode less significant bit dan algoritma linear konkurental generator. Di sini ditulis oleh Endang Ratnawanti serta Melissa Apriliani. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode stenografi, metode LSB, 2 bit. Jadi pesan yang disisipkan pada setiap layernya adalah 2 bit dengan sebuah citra bergambar menggunakan linear concurrential generator atau LCG. Ini bertujuan untuk menentukan letak piksel yang akan disisipi oleh pesan teks. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambar yang dihasilkan berkualitas tinggi karena memiliki nilai PRNS di atas 30 dB dan lebih kuat dibandingkan dengan steganografi biasa karena penyisipan dari pesan itu memiliki letak-letak yang tidak begitu saja atau digeneratorkan dengan menggunakan algoritma linear concurrential generator. Kemudian yang ketiga di sini ada yang keempat ada penelitian yang berjudul penyembunyian pesan menggunakan steganografi dengan metode LSB dan enkripsi kriptografi yang ditulis oleh Lekso Budi Handoko dan Hairul Umam. Penulis melakukan metodenya dengan melakukan penyembunyian pesan menggunakan steganografi LSB. Pesan yang disisipkan itu terlebih dahulu dienkripsi dengan algoritma laser chipper. Sehingga hasil dari penelitian ini tentu saja menghasilkan sebuah steganografi yang memiliki keamanan ganda juga karena menggunakan kriptografi dan juga steganografi. Sehingga apabila pesan telah berhasil di-encoding, maka kita harus mengetahui kunci untuk membuka plain text-nya terlebih dahulu. Kemudian penelitian yang terakhir yang saya kutip adalah modifikasi penyisipan pesan pada bidang warna citra dengan teknik steganografi yang ditulis oleh Nanda Nur Aini Harahap, Ferada Mayanti, dan Yesi Fitri Anissa. Di sini penulis menggunakan metode dengan memodifikasi steganografi LSB pada citra berwarna dengan memasukkan pesan hanya pada salah satu layer saja, yaitu dapat memasukkan pada layer warna merah, hijau, atau biru. Sehingga penulis juga dapat melakukan percobaan dengan menggunakan LSB 1 bit, 2 bit, serta 3 bit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penulis menggunakan 9 citra, di mana hasil dari seluruh ke-9 citra tersebut, setelah disisipi pesan dengan hasil stego image, mereka tetap memiliki nilai PRNS di atas 30 dB, dan nilai tertinggi dari PRNS yang didapat adalah sebesar 84,231 dB. Artinya nilai PRNS yang di atas 30 dB ini tentunya memiliki
kekuatan gambar yang sangat baik, di mana tidak akan dapat dilihat dengan jelas perubahannya oleh mata manusia. Kemudian perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian yang akan saya lakukan, saya akan menyisipkan pada setiap layer-layer tertentu dalam setiap pikselnya. Berbeda dengan penelitian yang kelima ini, di mana penulis dalam penelitian yang kelima, apabila dimasukkan pada layer merah, maka semuanya akan dimasukkan ke dalam layer merah. Pada penelitian yang akan saya lakukan, saya akan mengecek pada setiap pikselnya, kira-kira nilai mana yang paling kecil dari biner tersebut, apakah warna merah, biru, atau hijau, kemudian barulah akan saya sisipi pesan ke dalam layer tersebut, hanya untuk berlaku untuk piksel tersebut. Kemudian ketika pindah ke piksel berikutnya, maka akan dilakukan pengecekan ulang terhadap warna-warna tersebut untuk mendapatkan nilai yang paling rendah dan kemudian akan disisipkan kembali. Kemudian di sini ada pembahasan steganografi LSB terlebih dahulu. Di sini merupakan steganografi LSB yang biasa. Di sini saya akan mencoba memasukkan pesan LSB dengan pesan yang dimasukkan adalah huruf I dan huruf M. Pertama-tama tentu saja karena steganografi biasa, maka pesan harus dikonversi dulu ke dalam bentuk biner. Begitu pula dengan citra cover image yang harus di dalam bentuk biner. Setelah itu, maka akan disisipkan pada setiap pikselnya. Di sini kita misalnya akan menggunakan LSB 2 bit, di mana yang akan dikonversi ke dalam bentuk biner itu yang pertama adalah bit 0 dan 1 dari pesan I yang depan, kemudian akan dimasukkan ke dalam piksel pertama, piksel 1,1, dan akan memasukkannya pada layer warna R terlebih dahulu, 01. Kemudian pesan berikutnya 00 akan dimasukkan ke dalam piksel pertama pada warna hijau 00. Kemudian yang berikutnya akan dimasukkan ke dalam warna biru yang juga 00. Nah, setelah dimasukkan ke dalam cover image semua gambar tersebut, kemudian dikonversi kembali ke dalam bentuk gambar utuh. Itulah steganografi LSB yang biasa. Kemudian di sini ada modifikasi steganografi. Modifikasi steganografi untuk bagian encoding. Nah, di sini pada penelitian saya, sebenarnya secara garis besar proses yang dilakukan untuk menyisipkan pesan itu sama saja. Di mana pesan mula-mula tentu saja untuk menyisipkan kita membutuhkan input sebuah cover image serta sebuah pesan yang spesifik di sini adalah pesannya pesan teks. Kemudian tentu saja cover image dan pesan tersebut harus kita konversi ke dalam bentuk biner terlebih dahulu sebelum dilakukannya penyisipan pesan. Nah, pada bagian penyisipan pesan inilah perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan. Di mana apabila kita melihat tadi steganografi yang biasanya itu menggunakan disisipi pada setiap layer, baik itu mau layer red, green, maupun blue. Nah, pada penelitian yang akan saya ambil kali ini, kita hanya akan memasukkan pada nilai RGB yang paling rendah saja, dan itu hanya berlaku untuk piksel tersebut. Jadi untuk piksel berikutnya kita akan melakukan pengecekan ulang. Yang bisa kita lihat dalam flowchart yang sebelah kanan, di sini merupakan proses penyisipan pesan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah mengambil end bit pertama pesan yang belum disisipkan. Di sini kenapa saya menggunakan end bit pertama? Karena dalam penelitian ini tidak hanya akan menggunakan 1 bit, tetapi juga akan dilakukan 1 bit, 2 bit, dan 3 bit untuk diketahui kira-kira berapa bit maksimal yang dapat dimasukkan sehingga cover image atau stego image yang dihasilkan itu tetap memiliki nilai PRNS di atas 30 desibel. Setelah mengambil end bit pertama pesan yang akan disisipkan, kemudian kita harus mengambil piksel pertama
dari cover image tersebut. Nah, setelah diambil, tentu saja kita juga harus memisahkan antara warna R, G, dan B, sehingga kita dapat melakukan perbandingan untuk mendapatkan nilai RGB yang paling rendah. Apabila sudah mendapatkan nilai RGB yang paling rendah, maka kita dapat memasukkan n-bit pesan yang telah diambil tadi ke dalam n-bit terakhir dari nilai yang sebelumnya sudah diambil, yaitu nilai RGB terendah. Nah, di sini terdapat kasus apabila nilai RGB tersebut yang telah dimasuki itu tidak lagi menjadi lebih rendah. Maka perlu dilakukannya penyisipan pesan pada seluruh nilai RGB yang lebih rendah daripada nilai tersebut. Nah, apabila sudah melakukan proses ini, maka kita harus kembali lagi ke proses selanjutnya sampai semua pesan itu masuk ke dalam cover image. Nah, di sini contoh dalam penerapannya. Ini adalah cover image yang akan digunakan untuk menyisipkan pesan. Dan ini merupakan pesan yang akan dimasukkan. Di sini pesan yang akan dimasukkan adalah Indo yang telah dikonversi ke dalam bentuk biner. Nah, karena langkah pertama adalah mengambil pixel pertama, maka di sini saya mengambil pixel pertama. Nah, setelah mengambil pixel pertama, kita juga harus mengambil bit pertama pada pesan. Nah, bit pertama pada pesan tadi dapat dilihat bit pertama adalah 0 dari huruf I. Nah, setelah diambil, kemudian pesan dimasukkan ke dalam RGB yang paling rendah. Nah, di sini terdapat nilai R pada pixel pertama itu bernilai 207. Kemudian nilai G yaitu bernilai 9 dan B bernilai 102. Dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai G adalah nilai yang paling rendah. Sehingga kita hanya perlu memasukkan bit 0 tadi dari pesan ke dalam layer G. Sehingga membuat layer G menjadi 00001000 atau dengan nilai 8. Kemudian seluruh proses tersebut dilakukan berulang sampai semuanya selesai. Nah, di sini juga terdapat contoh dari nilai RGB yang setelah penyisipan ternyata nilainya lebih besar daripada nilai layer yang lain. Sebagai contoh di sini ada pada pixel kelima, di mana nilainya antara nilai R, G, dan B itu sama-sama memiliki nilai 84. Nah, karena semuanya bernilai sama dan pesan yang dimasukkan adalah 1, apabila pesan dimasukkan ke dalam layer R dan layer R, maka akan berubah menjadi 85. Tentu saja nilai R jadi lebih besar dibandingkan dua layer yang lainnya, yaitu layer G dan layer B. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka seluruh layer harus dimasukkan pesan. Sehingga baik layer R, G, maupun D harus dimasukkan pesan. Sehingga semuanya akan bernilai 85. Nah, ini adalah hasil dari penyisipan pesan pada literasi kelima. Kemudian di sini ada modifikasi steganografi untuk bagian decoding. Seperti yang sudah kita ketahui, apabila pesan telah dimasukkan, tentu saja setelah dikirim, pesan harus dapat dibaca kembali oleh si penerima yang bersangkutan, agar pesan tersebut dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh si penerima. Berikut adalah flowchart dari decoding modifikasi steganografi. Prosesnya sebenarnya sama saja dengan decoding biasa, yaitu dengan cara memerlukan stego image tentunya, kemudian stego image-nya akan dibentuk ke dalam bentuk biner. Yang menjadi pembeda adalah tentu saja dalam pembacaan isi pesan, di mana di flowchart yang kedua di sebelah kanan, di sini harus mengambil pixel pertama yang belum diproses terlebih dahulu. Kemudian memisahkan antara nilai red, green, dan blue. Kemudian harus membandingkan nilai red, green, dan blue yang terkecil. Apabila semuanya telah dibandingkan, kita mengambil nilai yang paling kecil. Setelah nilai yang paling kecil diambil, maka kita mengambil n-bit terakhir daripada nilai yang terkecil tadi. Kemudian setelah diambil, nilai tersebut dimasukkan ke dalam variabel pesan bit.
Kemudian apabila sudah selesai, maka dilakukan literasi ulang sampai semua pesan habis. Apabila semua pixelnya telah habis, maka dilakukan konversi pesan ke dalam bentuk ASCII sehingga dapat dibaca oleh manusia atau penerima pesan. Untuk contohnya di sini saya akan menggunakan biner atau cover image yang dihasilkan pada proses sebelumnya seperti pada gambar. Nah, kemudian di sini karena langkah pertama adalah mengambil pixel pertama, maka pertama yang akan diambil adalah titik 1,1. Di sini titik 1,1 memiliki nilai R sebesar 207, nilai G sebesar 8, dan nilai B sebesar 102. Kemudian nilai R, G, dan B ini dibandingkan dan didapatlah nilai G yang paling kecil, yaitu bernilai 8. Maka dari itu kita ambil bit terakhirnya yaitu 0, kemudian dimasukkan ke dalam variabel pesan. Langkah tersebut diulangi sampai semua pixel dapat diekstrak. Nah, apabila terdapat sebuah nilai RGB yang memiliki nilai terendahnya itu lebih dari 1, misalnya nilai R dan B itu sama-sama memiliki nilai yang sama dan itu adalah yang paling rendah, maka kita dapat mengambil salah satu dari nilai tersebut. Di sini kita dapat melihat pada pixel kelima, di mana semua nilainya sama, yaitu 85. Maka kita dapat mengambil salah satu dari nilai tersebut karena nilainya sama. Kemudian kita tinggal mengambil bit terakhirnya dan kita masukkan ke ujung dari pesan yang didapat. Nah, sehingga apabila semua literasi telah selesai, di sini didapatlah bit pesan terakhir hasil dari ekstraksi pesan tersebut. Nah, apabila telah selesai, tentu saja perlu dikonversi ke dalam bentuk ASCII agar dapat dibaca oleh manusia. Nah, di sini sesuai dengan batasan masalah bahwa akan terdapat sebuah karakter, beberapa karakter yang random pada belakang pesan. Maka pada contoh ini pun terdapat karakter CR pada pesan di belakang. Untuk pengimplementasiannya sendiri, di sini karena penelitian saya berfokus pada eksperimen dan penelitian yang akan saya lakukan hanyalah sebatas analisis untuk mengetahui seberapa bagus metode yang akan dikembangkan, maka saya tidak membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah website, melainkan saya hanya akan menggunakan software MATLAB karena dinilai lebih mudah dalam proses encoding maupun decoding, serta juga memudahkan dalam proses perhitungan PRNS maupun analisis. Untuk proses encoding sendiri, saya akan menggunakan beberapa sampel citra, kemungkinan 10 citra, dan panjang pesan yang akan dimasukkan ke dalam citra tersebut akan bervariasi, supaya dapat dilihat kira-kira berapa panjang pesan maksimal yang dapat dimasukkan, agar citra tersebut tetap bagus atau memiliki nilai PRNS yang bagus. Untuk rancangan pengujiannya sendiri, di sini saya akan menggunakan 2 pengujian. Yang pertama, pengujian Peak Signal to Noise Ratio atau PSNR. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas citra setelah penyisipan pesan dengan cara membandingkan citra sebelumnya dengan sebelum disisipi pesan, atau membandingkan stego image dengan cover image. Sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa nilai PSNR di bawah 30 desibel itu menandakan kualitas stego image yang buruk dan kemungkinan besar dapat terlihat perbedaannya sehingga dapat menimbulkan kecurigaan. Sedangkan untuk nilai PSNR di atas 30 desibel itu merupakan nilai yang bagus. Dan di antara 30 sampai 40 itu merupakan nilai yang cukup untuk tidak dapat dilihat dengan jelas oleh manusia. Kemudian yang kedua, pengujiannya akan menggunakan pengujian Mean Optional Score atau MOS. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dari sudut pengguna bagaimana
mereka melihat hasil dari cover image dan stego image, apakah mencurigakan atau tidak. Dalam melakukan surveinya, saya akan menggunakan tools yaitu Google Form agar memudahkan saya dalam pengumpulan data dan juga memudahkan dalam analisis data. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.